Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Seni Budaya Nusantara. Pada video kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai tradisi Nusantara dan harmonisasi dengan alam. Jadi pengertian dari tradisi itu sendiri, yakni kebiasaan atau dalam bahasa Latin disebut traditio atau diteruskan, adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Ya, menurut Budiati 2009. Nah, kata tradisi tersebut diambil dari bahasa Latin atau tradir yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan yang lain untuk dilestarikan ya. Jadi tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno gitu ya. Nah, setiap tradisi itu dikembangkan untuk memiliki dia berbagai tujuan, ya. Jadi seperti tujuan politis, lalu tujuan budaya dalam beberapa masa, itu menurut Thomas E. Green. Nah, jika kebiasaan itu sudah diterima, ya, perbuatan berulang-ulang itu diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara berulang, maka segala tindakan yang kemungkinan bertentangan dengan kebiasaan itu akan dirasakan sebagai sebuah perbuatan yang melanggar hukum, menurut Giska 2020. Tradisi dalam kamus antropologi itu sama dengan adat istiadat ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bersifat ya, magis mungkin ya, magis religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi atau mengenai nilai-nilai budaya ya, ada norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan. Dan kemudian itu menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah, mantap begitu ya, serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial ya, menurut Riono 1985. Ya, sedangkan dalam kamus sosiologi itu diartikan sebagai, adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara. Jadi tradisi di sini itu bertujuan untuk mengatur hidup masyarakat pada suatu wilayah. Nah, di situ agar tercipta keselarasan dan kenyamanan hidup antar manusia dan alam gitu ya. Jadi sehingga apabila itu bertentangan, maka akan mengacaukan kenyamanan ya yang membuat sehingga pelaku tersebut itu bisa jadi mendapatkan suatu konsekuensi hukum gitu ya karena melanggar tradisi tersebut, gitu. Lalu ada 3 wujud tradisi ya, yang pertama yakni wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan atau ideas, ya. Yang kedua yakni wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat atau disebut dengan activities. Dan yang ketiga yakni wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau artefak gitu ya. Jadi misalnya, pada IDEAS itu mungkin semacam peraturan yang tertulis atau tidak ya dalam suatu wilayah tersebut, biasanya itu ada larangan-larangan dan anjuran-anjuran begitu ya, disampaikan oleh tetua ataupun orang tua ke anak cucu dan seterusnya ya. Jadi, akan berlangsung seterusnya sampai anak cucu gitu ya. Lalu untuk yang activities itu kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat atau keberlangsungan itu sendiri ya. Jadi dia itu merupakan wujud aktivitas dari ideas yang di atas tuh ya. Jadi misalnya itu, melakukan suatu kegiatan keagamaan, ritual-ritual tertentu itu begitu ya, atau misalnya ibu-ibu itu bersama-sama menumbuk padi ya pada waktu-waktu tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan artefak sendiri itu biasanya alat untuk, mewujudkan ideas dan activities itu sendiri gitu ya. Jadi ada bangunan ya seperti, eee mungkin tempatnya mereka sembahyang begitu, ataupun rumah ya, rumah, lalu ada peralatan, ada senjata dan lain-lain. Fungsi tradisi sendiri adalah
Dia kebijakan turun-temurun ya, tempatnya di dalam kesadaran, lalu keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini, serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Ya, memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Jadi semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya atau masyarakatnya gitu. Lalu menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan gitu ya, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok. Lalu membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan atau ketidakpuasan dan kekecewaan kehidupan modern gitu ya. Seperti kita tahu, kalau kita biasanya kembali lagi ke alam gitu ya, mengikuti, apa apa yang ada di alam, mencoba untuk berharmonisasi dengan alam. Seperti pada video-video apa itu yang biasanya menunjukkan kehidupan di desa seperti itu ya, kita akan merasa kalau zaman sekarang nyebutnya healing gitu ya. Jadi, eee, pelarian dari keluhan hidup modernitas gitu ya. Untuk kembali kepada tradisi itu, kita itu akan merasa, lebih tenang gitu ya, karena kita tidak melanggar apa yang dilarang oleh satu kepercayaan tertentu, ya. Jadi, saya akan menerangkan mengenai Nusantara dulu ya. Jadi di sini Nusantara secara umum identik dengan Indonesia ya, menurut Nimpuno 2014 ya. Jadi menurut Negara Kertagama, kata Nusantara itu digunakan untuk merujuk suatu wilayah meliputi Indonesia saat ini, lalu ada Malaysia, ada Singapura, ada Brunei, dan sebagian kecil Filipina ya, bagian selatan ya, sebagian kecil Filipina bagian selatan menurut Damaica 2016. Oh, maksud saya menurut Damaica 2016, Nusantara itu muncul dalam, suatu negara kesatuan yang dipimpin oleh kerajaan bernama Majapahit, ya. Jadi Nusantara itu tidak hanya Indonesia saja, tapi ada sebagian negara lain yang termasuk dalam, sebutan Nusantara itu sendiri, gitu. Nah, lalu, hubungannya yakni, bisa dilihat mungkin dari suhu ya, suhu yang berlaku di wilayah tersebut ya. Jadi di sini harmonisasi dengan alam ya, perbedaan suhu musim hujan dan kemarau berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Nah, perbedaan tersebut itu tidak menimbulkan, sesuatu yang berarti gitu ya, di mana kebutuhan utama adalah aktivitas yang ternaungi dari panas matahari dan hujan, lalu karena sifat yang terjadi antara keduanya tidak cukup lama begitu ya, panas dan hujan itu, sehingga terjadilah kebutuhan terhadap lingkungan yang tidak permanen dan berkesan seadanya. Naungan tersebut bisa dipindah dan berbahan, yang mudah hancur ya, mudah diganti dan tidak harus masif. Jadi semua terjadi akibat dari kebutuhan akan pernaungan yang sangat temporer ataupun sesaat menurut Mangunwijaya 1990. Jadi, karena itu bangunan-bangunan yang ada dalam wilayah Nusantara itu biasanya memang bukan bangunan yang temporer begitu ya, terutama di rumah-rumah penduduknya. Kecuali di rumah-rumah apa, maksudnya bangunan peribadatan ya, dia dibikin, kuat dan kokoh ya. Untuk yang lainnya itu, eee dia bahannya mungkin dari sesuatu yang natural gitu ya, bambu, kayu, dan lain sebagainya, sehingga mudah lapuk dan hancur begitu. Karena memang kebutuhannya, tidak tinggi, suhunya tidak tidak ekstrim seperti di luar negeri yang memiliki 4 musim gitu. Ya, selanjutnya, jadi, di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi beberapa, kosmologi primordial ya,
Jadi dalam menentukan karakter dasar suatu masyarakat, baik dalam etika politik, ritual, seni budaya, maupun dalam seluruh tata kehidupannya, ekspresi tersebut dapat ditelusuri melalui arsitektur ya, pemahaman ruang, hierarki, pola ornamen yang dimiliki, lalu ada pola wastra dan karya seni lainnya. Menurut Konca Ningrat 2016. Nah, kosmologi primordial Nusantara itu terbagi berdasarkan mata pencaharian yang mereka miliki, yakni ada yang peramu, ada yang peladang, maritim, dan sawah. Nah, primordial peramu atau pemburu, mereka sangat bergantung kepada alam, ya. Jadi hidup yang dimiliki hanya didapatkan dari alam dan lingkungannya. Karakter utama masyarakat ini adalah pemikiran tentang kemandirian dalam pemikirannya yang bergantung dengan diri sendiri dan kelompoknya. Tujuannya adalah untuk memperluas teritori ataupun wilayah, ya. Jadi biasanya itu pada masyarakat yang suka berburu, ya. Selanjutnya ada primordial ladang, adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian dengan cara mengolah pertanian atau ladang kering. Ya, menurut Kunto Wijaya 2016, masyarakat sangat terbuka terhadap pengaruh asing, bahkan budaya asing pun itu dianggap baik akan menjadi panutan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Akibatnya, budaya lokal itu dapat terkikis dan hilang. Nah, sedangkan budaya luar yang unggul itu dianggap sebagai budaya miliknya, gitu. Selanjutnya untuk primordial maritim adalah masyarakat yang memiliki mata pencaharian di laut atau maritim, ya. Masyarakatnya sangat terbuka terhadap pengaruh luar, memiliki cara pandang dengan prinsip 4 penjuru mata angin, ya. Jadi budaya luar itu akan dengan mudah masuk ke dalam budaya setempat sehingga budaya tersebut itu berkembang secara berdampingan, sehingga membentuk suatu budaya baru, ya. Lalu untuk yang primordial sawah memiliki subpusat koordinasi yang disebut pemimpin dan harus dikendalikan oleh yang berkuasa. Nah, cerminan dari tata kelola air dalam masyarakat adalah irigasi pembagian yang adil dan merata, sesuai dengan kebutuhan dan waktunya. Nah, unsur yang sangat penting dalam prinsip hidupnya adalah koordinasi dan saling menerima dan memberi satu dengan yang lain. Ya, jadi masyarakat selalu mengkoordinasikan budaya luar yang melebur ke dalam budaya lokal, sehingga budaya asing itu tidak muncul apa adanya, tetapi budaya tersebut itu melebur menjadi budaya baru. Nah ya, jadi pusat ekspresi kehidupan manusia Nusantara ya, atau tradisi itu sendiri adalah relasi dengan hal-hal spiritual, yang mana itu harmonis dengan alam ya. Maka dari itu keseimbangan itu harus dilakukan ya, antara relasi vertikal dan horizontal, keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos ya. Karena itu kebutuhan individu dan semua manusia memiliki ekspresi sesuai dengan budaya spesifik yang dimilikinya. Begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.